Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema yaitu Kopte atau perusahaan Kopte yang beranggotakan Meisita Nawita, Aura Gina, Dede Alfandi, Yuda Ramanda Putra, dan Andika Putra. Terus masuk ke introduction. Kopte adalah salah satu brand Dam Group dengan konsep kopi dan teh tarik yang membawa nuansa peranakan modern yang memiliki salah satu cabang di Jalan Soekarno-Hatta. Kopte memproduksi dua menu bestseller yang sangat digemari oleh para pencinta kopi, yakni kopi tarik Kopte dan kopi karamel krim. Terus kita lanjut ke biaya produksi dan lain-lainnya. Untuk kopi tarik Kopte sendiri itu biaya produksi 8.000 per gelas, harga jual 16.000 per gelas, waktu penyajian 7 menit per gelas. Bahan baku per gelas itu ada susu 200 ml, kopi bubuk 10 gram, susu kental manis 100 ml, gula pasir 10 gram. Terus dan untuk kopi karamel krim biaya produksi itu 11.000 per gelas, harga jual 21.000 per gelas. Terus untuk waktu penyajian 9 menit per gelas. Untuk bahan baku itu ada susu 200 ml, karamel sirup 20 ml, gula pasir 5 gram, dan whipped cream itu 15 gram. Terus untuk batasan produksi, waktu kerja maksimum itu 900 menit atau sama dengan 15 jam per hari. Untuk persediaan susu 14.000 ml atau 14 liter per hari. Persediaan kopi bubuk itu 2.000 gram atau 1 kilo per hari. Untuk persediaan karamel sirup 1.000 ml atau 1 liter per hari. Untuk persediaan susu kental manis itu 3.000 ml, 3 liter per hari. Untuk persediaan whipped cream itu 15 gram atau 0,5 kg per hari. Untuk persoalan berapa banyak kopi tarik Kopte dan kopi karamel krim yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal. Terus untuk variabel keputusan X sama dengan jumlah kopi gelas tarik Kopte yang diproduksi, dan untuk Y-nya adalah jumlah gelas kopi karamel yang diproduksi. Fungsi objektif atau memaksimalkan keuntungan. Keuntungan per gelas itu sama dengan harga jual dikurang biaya produksi. Untuk kopi tarik Kopte itu harganya 16.000 kurang 8.000 itu sama dengan keuntungan 8.000 per gelas. Terus untuk kopi karamel krim itu harganya 21.000 dikurang harga jualnya itu biaya produksinya itu 11.000 sama dengan 10.000 per gelas. Lanjut untuk kendala, batasan waktu produksi atau total 9. Terus untuk variabel keputusan X sama dengan jumlah kopi gelas tarik Kopte yang diproduksi, dan untuk Y-nya adalah jumlah gelas kopi karamel yang diproduksi. Fungsi objektif atau memaksimalkan keuntungan. Keuntungan per gelas itu sama dengan harga jual dikurang biaya produksi. Untuk kopi tarik Kopte itu harganya 16.000 kurang 8.000 itu sama dengan keuntungan 8.000 per gelas. Terus untuk kopi karamel krim itu harganya 21.000 dikurang harga jualnya itu biaya produksinya itu 11.000 sama dengan 10.000 per gelas. Lanjut untuk kendala. Baik, saya akan menjelaskan di bagian metode grafik. Sedikit saya jelaskan tentang apa itu metode grafik.
Jadi metode grafik itu adalah salah satu metode penyelesaian masalah program linear yang memiliki dua variabel keputusan. Dalam kasus ini, variabel keputusannya adalah yang pertama adalah X1 sama dengan jumlah kopi tarik kopte yang akan diproduksi, kemudian X2 sama dengan jumlah gelas kopi karamel krim yang akan diproduksi. Jadi tujuan kita adalah mencari kombinasi jumlah X1 dan X2 yang memaksimalkan keuntungan, tetapi tetap mematuhi batasan-batasan yang ada, seperti keterbatasan bahan baku, waktu produksi, dan bahan tambahan lainnya. Jadi yang pertama itu adalah batasan untuk waktu produksi, yang dimana batasannya itu adalah 7X1 plus 9X2 kurang dari atau sama dengan 900. Kemudian untuk menggambar grafik, kita harus mengubah bentuk pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Artinya kita harus mengubah bentuk kurang dari atau sama dengan ini menjadi persamaan. Maka 7X1 plus 9X2 sama dengan 900. Kemudian jika kita ingin mencari nilai X1 dan X2, kita harus mengasumsikan salah satu nilai dari variabel tersebut adalah 0. Jadi pertama kita akan mencari nilai dari X1 terlebih dahulu. Maka jika X1 sama dengan 0, maka 7 dalam kurung 0 plus 9X2 sama dengan 900. Kemudian 9X2 sama dengan 900 dan X2 sama dengan 900 per 9 yang hasilnya adalah 100. Jadi nilai X1 nya itu adalah 100. Kemudian kita akan mencari nilai dari X2 yang dimana jika X2 sama dengan 0, maka 7X1 plus 9 dalam kurung 0 sama dengan 900. Kemudian 7X1 sama dengan 900 dan X1 sama dengan 900 per 7 sama dengan 128,57. Jadi untuk nilai X2 nya itu adalah 128,57. Dan ini adalah titik koordinatnya atau gambar grafiknya, yang dimana sudah saya sebutkan tadi. Untuk nilai X1 adalah 100 di sini, dan kemudian untuk nilai X2 adalah 128,57, yaitu ada di sini. Dan yang kedua adalah batasan untuk susu, yang dimana 200X1 plus 200X2 kurang dari atau sama dengan 14.000. Dan sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, untuk menggambar grafik kita harus mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan, yang dimana jadinya adalah 200X1 plus 200X2 sama dengan 14.000. Kemudian untuk mencari nilai X1 dan X2, caranya juga sama seperti yang sebelumnya, adalah kita harus mengasumsikan salah satu nilai dari variabel tersebut adalah 0. Jadi kita akan mencari nilai X1 terlebih dahulu, yang dimana jika X1 sama dengan 0, maka 200 dalam kurung 0 plus 200X2 sama dengan 14.000. Kemudian 200X2 sama dengan 14.000 dan X2 sama dengan 14.000 per 200 yang hasilnya adalah 70. Jadi untuk nilai X1 itu adalah 70. Kemudian kita akan mencari nilai X2, yang dimana 200 X1 plus 200 dalam kurung 0 itu sama dengan 14.000. Kemudian 200 X1 plus 14.000 sama dengan X1 sama dengan 14.000 per 200 sama dengan 70. Dan nilai X2 nya juga adalah 70. Kemudian di sini adalah bentuk grafiknya dari kendala susu tadi atau titik koordinatnya, yang dimana seperti yang saya bilang tadi, untuk nilai X1 dan X2 nya itu adalah sama-sama 70. Bisa dilihat di sini untuk nilai X1, dan ini maksud saya ini untuk nilai X1 nya dan ini untuk nilai X2 nya. Nah, selanjutnya adalah metode grafik untuk batasan dari kopi bubuk,
yang dimana batasan untuk kopi bubuk ini sendiri adalah 10x1 kurang dari atau sama dengan 2000. Yang sama seperti sebelumnya, kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, tapi ada sedikit perbedaan di sini. Kita bisa lihat di sini dia hanya ada 10x1, yang dimana kita hanya menggunakan satu variabel yaitu x1 atau kopi tarik. Kenapa seperti itu? Karena kopi bubuk itu adalah bahan baku yang itu adalah bahan yang hanya digunakan untuk pembuatan kopi tarik atau variabel x1. Makanya di sini hanya 10x1 dan tidak ada variabel x2. Nah, kembali lagi kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, maka hasilnya adalah 10x1 sama dengan 2000. Maka kemudian x1 sama dengan 2000 per 10 sama dengan 200. Maka hasil dari x1 atau nilai dari x1 itu adalah 200. Nah, kita bisa lihat di titik koordinatnya atau di grafiknya adalah seperti ini. Bisa dilihat di bawah situ. Untuk x1 kopi tarik dan x2 kopi karamel sesuai dengan nilai dari x1 tadi yaitu 200, maka di sini titik koordinatnya dimulai dari angka 200. Nah, yang selanjutnya adalah metode grafik untuk batasan karamel sirup, yang dimana batasan untuk karamel sirup itu sendiri adalah 20x2 kurang dari atau sama dengan 1000. Sama seperti yang tadi, tapi bedanya di sini kita menggunakan variabel x2. Sedangkan yang sebelumnya adalah variabel x1. Kenapa di sini menggunakan variabel x2? Karena untuk karamel sirup ini sendiri hanya digunakan untuk pembuatan kopi karamel, makanya di sini hanya ada variabel x2. Jadi kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi sama dengan seperti ini. Maka hasilnya adalah 20x2 sama dengan 1000. Kemudian x2 sama dengan 1000 per 20 sama dengan 50. Maka hasil dari x2 atau nilai dari x2 ini adalah 50. Dan di sini adalah titik koordinatnya atau gambar grafiknya juga. Seperti yang saya bilang tadi, nilai dari x2 adalah 50. Bisa dilihat di sini. Ini adalah titik koordinatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya batasan untuk susu kental manis. Nah, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi kenapa hanya ada x1 di sini, karena sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Mungkin langsung saja untuk batasan susu kental manis itu adalah 100x1 kurang dari atau sama dengan 3000, dan kita akan rubah menjadi sama dengan, maka 100x1 sama dengan 3000, maka x1 sama dengan 3000 per 100 sama dengan 30. Maka hasil dari nilai x1 adalah 30. Kita akan lihat di titik koordinatnya seperti ini. Untuk x1 tadi, nilai dari x1 adalah 30. Nah, bisa kita lihat di bawah sini, ketutupan guys. Nah, itu di bawah. Oke, Bu. Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu metode grafik untuk batasan whipped cream. Udah tahu gimana cara sebutnya yang benar. Gitu. Nah, oke, baik, kita lanjut di sini. Untuk batasan dari whipped cream ini sendiri adalah 15x2 kurang dari atau sama dengan 500. Yang kita rubah menjadi sama dengan, maka 15x2 sama dengan 5000, kemudian x2 sama dengan 5000 per 15 atau bagi 15 sama dengan 33,33. Nah, ini adalah metode grafiknya atau titik koordinatnya, bisa dilihat x2 33,33. Nah, di sini ini adalah titik koordinatnya atau gambar grafiknya. Nah, kemudian kita masuk ada di metode grafik. Ini untuk keseluruhannya. Jadi untuk semua metode grafik tadi yang sudah saya jelaskan itu adalah ada di sini. Itu ada di sini. Mulai dari
batasan produksi, batasan waktu, kopi susu, maksud saya susu kental manis, kopi bubuk dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi satu di dalam sini, di dalam grafik linear programming Kopte ini. Jadi mungkin sekian saja untuk penjelasan metode grafik dari saya. Selanjutnya saya serahkan penjelasannya ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke dalam tabel simplex. Untuk penyelesaian step pertama yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel simplex. Seperti yang dilihat pada tabel, di sini terdapat variabel dasar, fungsi tujuan, dan variabel-variabel lain dan juga nilai kanannya. Kemudian untuk step selanjutnya yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci yaitu kolom yang mempunyai nilai pada baris Z atau fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Kita bisa lihat pada tabel ini untuk kolom kunci yang memiliki nilai negatif dengan angka terbesar pada baris fungsi tujuan yaitu di kolom X2, di mana nilainya yaitu minus 10.000, ditandai dengan kolom berwarna biru. Untuk step selanjutnya yaitu memilih baris kunci, yaitu baris yang mempunyai nilai indeks terkecil, kemudian mengubahnya menjadi X2. Nah, pada tabel ini baris kunci yaitu terdapat pada baris S2 yang diubah menjadi X2, karena di baris X2 ini terdapat nilai indeks terkecil yaitu 70. Kemudian di step selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci. Di sini angka kuncinya yaitu 200 pada baris X2. Kemudian nilai-nilai pada baris kunci dibagikan dengan angka 200 tersebut. Untuk nilai yang pertama yaitu 0 maka tidak dibagikan, kemudian 200 dibagikan dengan 200 hasilnya 1, kemudian kolom selanjutnya juga 200 dibagikan 200 hasilnya juga 1, kemudian kolom selanjutnya yaitu 0 maka tidak dibagi, kemudian kolom selanjutnya yaitu 1 dibagi 200 yaitu hasilnya 0,005, kemudian 3 kolom terakhir juga nilainya 0 maka tidak dibagikan. Kemudian di step terakhir yaitu membuat baris baru dengan mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0 menggunakan rumus baris baru. Kemudian melanjutkan perbaikan sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Seperti yang bisa dilihat pada tabel, ini merupakan hasil dari menggunakan rumus baris baru. Untuk rumus baris baru bisa dilihat di sini. Dan untuk hasil akhirnya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode simplex, diperoleh bahwa solusi optimum telah tercapai karena pada baris Z atau fungsi tujuan tidak terdapat nilai negatif lagi. Artinya tidak ada lagi variabel yang dapat meningkatkan nilai Z secara optimal. Adapun hasil solusi optimum dari permasalahan ini yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 14.000, dan keuntungan maksimal sama dengan 140 juta. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan maksimum sebesar 140 juta, perusahaan sebaiknya hanya memproduksi X2 atau kopi karamel krim sebanyak 14.000 unit dan tidak memproduksi X1 atau kopi tarik Kopte. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.